Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Nah, ini aku mau kasih sesuatu hal yang bikin kita tuh pede gitu. Kenapa? Ini penting banget, apalagi buat buat kita kaum Hawa. Tapi sebenarnya kaum Adam pun juga seperti itu kok. Yang tadinya waktu dia remaja itu misalnya kayak tinggi, kecil badannya, perutnya masih rata, itu sama aja gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh, suami aku termasuk tinggi ya, maksudnya waktu masih kecil maksudnya pas badannya nggak gemuk itu juga tinggi dia gitu. Terus tahu nggak, waktu pulang dari kerja dari Korea itu teman-teman terus menikah dengan aku sering mendengarkan ada tetangganya yang bilang gini, loh Le, kamu dulu gitu tinggi cilik dhuwur gitu, jadi apa, kecil badannya dan tinggi gitu loh. Nah, kok sekarang gini gitu. Nah, itu menjadi ketidakpedean suamiku. Dan awalnya aku nggak ngerti tentang mental ya teman-teman. Jadi menurut aku tuh kayak aku nggak ngerasain hal seperti itu. Jadi aku ngerasanya kayak, hah, aku gitu. Jadi buat aku bercandaan sama suamiku. Dan ternyata memang nggak bisa dipungkiri, dari situ juga suamiku mulai nggak mau, ayo kita keluar terus pakai sepatu mau kemana gitu, enggak, dia mau yang udah gini aja gitu. Dia ngerasanya ya udah nggak ganteng, yang rasanya seperti itu, udah nggak ganteng gitu, terus ngapain juga masih dandan gitu. Terus aku nggak ngerti bagaimana nih menyehatkan mental suamiku sekarang ini, aku bisa berpikirnya. Nah, aku dulu juga nggak pede teman-teman, setiap apapun itu semuanya filter dan nggak pede banget lah pokoknya dengan apa yang aku punya dan apa yang Allah berikan ke aku itu, kayak aku bandingkan dengan orang yang lebih-lebih itu kayak wah, enggak nih gitu. Apalagi di fisik ya, ini aku ngomongin tentang fisik ya, bukan yang lain, materi dan yang lain. Kalau kalau materi dan yang lain itu aku nggak pernah, lebih ke nggak mau gitu, nggak mau aku membandingkan, karena itu semua adalah perjuangan setiap masing-masing gitu. Kalau kamu mau lebih ya udah gitu, tapi kalau fisik itu kan sudah dijret gitu dari lahir, dari apa itu sudah segini gitulah. Tinggal kamu bagaimana untuk uh, apa namanya, memperbaiki ya, untuk menjaga, maksudnya menjaganya seperti itu. Aku banyak banget dulu tentang gigi, dikatakan merongos itu pernah, gigi merongos, hidung pesek, terus banyak banget lah pokoknya, banyak banget ya. Terus aku tuh kayak nggak pede, terus berdekatan sama orang juga yang misalnya lebih tinggi dari aku gitu, lebih tinggi dari aku, terus banyak banget lah segala sesuatu yang aku samakan dengan orang lain tuh, aku ternyata bener-bener jauh gitu. Tapi sekarang teman-teman, alhamdulillah aku mencintai diriku sendiri. Itu caranya dengan terimalah kekurangan kamu sebagai rezeki dari Tuhan, rezeki dari Allah gitu. Itu sudah pemberiannya gitu, udah terbaik lah untuk kamu gitu. Misalnya ada sesuatu yang nggak baik, ya misalnya kayak dikatakan rongos ataupun apa gitu, ya kamu bisa eh, tutupi dengan misalnya sesuatu hal yang mungkin kamu happy aja gitu. Nanti akan orang nggak akan berfokus dengan di situ tuh, nggak akan berfokus di situ gitu. Ya udah, akhirnya aku lama kelamaan udah, aku berani lah nunjukin memang usia segini, udah usia seberapa kok dulu cantik sekarang gini gitu ya. Banyak ada temennya kayak gitu. Terus aku mikirnya, dulu sama sekarang gimana sih, nggak beda. Dan sekarang ini juga banyak sesuatu hal yang harus difikirkan, beda lah sama dulu gitu. Tapi aku berusaha bagaimana mengolah sesuatu hal yang negatif menurut aku, kayak toxic ataupun apa itu yang masuk di pikiran aku nggak mau memikirkan itu yang jelek-jelek gitu tentang diriku sendiri. Cukup orang aja yang sudah menilai seperti itu, yang sudah mengatakan seperti itu, tapi tidak diriku sendiri menilai diriku sendiri seperti itu. Jadi aku harus menguatkan dia gitu. Dia itu siapa? Ya diri kita sendiri. Makanya dari sini juga aku sudah alhamdulillahnya tuh kayak sama suami. Terus kalaupun dulu ya kayak suami ketemu cewek cantik ataupun kita ketemu cewek cantik tuh, aku selalu minder teman-teman, selalu minder. Kalau nggak gitu nanti sampai rumah aku marah gitu. Marahnya nggak kesel sama itu cewek cantik itu, enggak, marahnya tuh
kamu seneng ya ngelihat itu gini-gini gitu. Itu aku belum ngergoni awakku dewe teman-teman. Tapi kalau sekarang ya inilah aku gitu. Aku akan belajar sesuatu hal yang misalnya untuk menutupi segala kekuranganku ini gitu, biar enggak berfokus ke situ gitu, bukan menutupi ya, tapi dikasih yang lebih-lebih gitu. Kalau misalnya yang ini kok nggak baik, berarti yang ini harus baik gitu. Misalnya kok nggak cantik, berarti hatinya harus lebih baik gitu. Misalnya gitu, kok ini nggak gini, berarti harus banyak senyum gitu. Aku dulu udah muram, udah sedih, udah muram, ditambah lagi katanya merongos itu tadi mungkin karena aku diem, tapi lama-lama juga enggak, aku juga merasakan enggak, aku nggak merongos gitu loh teman-teman. Terus dengan enggak aku sadari itu kayak berat badan aku juga mulai naik gitu, ada pipi aku sudah mulai ada gitu, dulu kan nggak ada, itu karena kepikiran. Dan bodohnya aku selalu memikirkan apa yang orang lain omongin ke aku gitu, apalagi tentang hidung dan yang lain tuh banyak juga. Dulu tuh sering banget ya teman-teman, kalau ada orang melihat gitu, melihat aku gitu, kamu cantik gitu, kamu cantik, tapi kalau lama-lama dipandang itu ternyata ada kurangnya ya, kayak hidung kamu nggak mancung dan yang lain gitu. Dulu itu aku kayak minder, kenapa sih gitu, kenapa dipuji dulu setelah itu dijlokkan gitu, kenapa sih gitu, selalu tanya sama Tuhan itu. Sampai pernah juga berpikiran apa aku harus operasi hidung ya gitu, tapi uangnya berapa sih, sampai aku browsing-browsing. Bahkan aku dengar dari media juga sih, kayak ada artis, ada siapa, bukan artis pun, kayak orang-orang ada yang OP hidung gitu, itu berapa sih, terus tahu yang ditusuk-tusuk itu nggak mau. Dan sekarang aku lebih udah, jadi udah dikasih seperti ini ya udah gitu, aku nggak berani untuk menanggung sebuah resiko nantinya itu yang nggak bagus itu teman-teman. Takut itu ya, aku pengen mensyukuri aja dan merawat sebisaku. Itu sih tentang diriku sendiri, terutama tentang kebahagiaan hati batin. Itu penting banget untuk kita nggak memandang rendah diri kita sendiri gitu. Ya contohnya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, atau aku kan belum bisa sepedaan motor ya, istilahnya nggak berani teman-teman, sudah bisa tapi aku nggak berani untuk itu. Ya udah, belajar gitu loh, nanti belajar. Kamu harus bisa dan belajar, harus tatak itu sih, menguasai medannya itu sih, kayak tatak dengan keadaan dan yakin dengan diri kamu bisa. Itu sih ya, semoga aja ya ini prakteknya nanti teman-teman. Jadi ini masih masih menguatkan hati. Yang terpenting aku kayak udah dapet kliknya gitu loh, kayak aku tuh percaya aku bisa gitu. Kalau dulu tuh aku yakin, apa, ragu sama diriku sendiri tuh, kayak enggak lah, kamu tuh nggak bisa gitu loh, nyalahin, udah mengejat diriku sendiri, kamu tuh nggak bisa, nggak usah mencoba. Itu dalam diri aku, dalam hati aku tuh ada bilang kayak gitu kadang gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak kamu harus belajar gitu. Dan sekarang aku sudah bisa di usia kemarin tuh 33, aku 34 inilah ya, ngitungnya 34 ini, 34 awal sampai ini mau mau akhir ini, sudah mau 1 tahun lagi. Nah itu teman-teman, aku sudah menemukan bahwa apa yang kamu cari, apa yang kamu cari, sampai aku memutuskan ini untuk pulang itu aku karena di sini aku untuk ketenangan hati, istilahnya bisa bekerja, tapi aku untuk berterima kasih sama yang ngasih itu, ibadah-ibadahnya tuh sulitan gitu di sini teman-teman. Jadi di usia segini bener kata suamiku, dia kayak biar bisa ibadah di rumah gitu loh, di ibadah di rumah juga bisa kerja, juga bisa seneng gitu. Jadi tak pikir-pikir, oh iya ya gitu, usia aku sudah 34, teman-teman mau 35 ini ternyata. Oh my god, ternyata sudah segitu. Padahal baru aja aku tuh mikir 24 ya, kapan aku ngiranya kayak kemarin lah baru 24, sekarang sudah 34 aja. Bayangin 15 tahun lagi berapa, 15 tahun lagi itu loh berapa, 50 teman-teman. Nah udah, tapi aku nggak mau berpikiran seperti dulu. Kalau dulu aku selalu mikir kalau sudah segitu tuh kayak wah gila gitu, kayak gila ini umur aku gitu, yang bener nggak nerima kenyataan gitu.
nggak apa-apa menolak tua, nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu bahwa memang segitu umurnya menolak tua tuh karena pengen berpikir muda terus seneng gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu yang nggak menyalahi ya, maksudnya jangan terlalu yang mungkin dandannya juga kekanak-kanakan seperti itu, yang normalnya aja lah gitu. Menurut aku normalnya, yang nggak ngerti kalau orang lain mandang aku normal apa enggak gitu. Nah itu aku seneng kalau lihat orang yang usianya tuh sudah tua tapi dia masih senang memperhatikan diri, itu aku seneng gitu. Tapi yang perlu aku ingat juga sih, jangan sampai lupa dengan angkanya itu loh guys gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang dulunya tuh nggak baik harus diperbaiki di usia segini. Kita hanya dikasih titipan teman-teman, nanti kalau sudah saatnya pulang kita harus pulang, harus mengembalikan ke yang pemiliknya sementara dunia ini. Itu sih jadi aku, itu yang membuat aku oke, gitu, udah aku harus bahagia sekarang, nggak boleh aku tunda-tunda, aku harus gini gitu, nggak boleh aku tunda-tunda gitu. Semoga lebih baik sih nanti ya semuanya, nggak cuma tentang pikiran tapi juga tentang penyempurnaan diri sebagai umat gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya teman-teman, semoga ini memotivasi. Meskipun mungkin kalian bingung dengan apa yang aku omongkan karena nggak ngalur nggak gitu, tapi aku cerita seperti ini tuh kayak ada kemerindingan sendiri. Nah ini salah satu contoh kenapa aku seneng ngomong, karena ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.